Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Jumat 26 November 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari Nubuat Daniel, bab 7 ayat 2 sampai 14, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Saudara dan saudariku, saya ajak Anda merenungkan tema firman Tuhan, sabda Tuhan tidak akan pudar atau hilang, kekal selamanya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, apakah kita mengenali tanda-tanda kehadiran dan tindakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita setiap hari, dalam dunia ini, bahkan dunia saat ini? Yesus dalam Injil menggunakan gambaran pohon ara untuk mengajar murid-muridnya pelajaran penting tentang membaca tanda-tanda zaman. Pohon ara adalah sumber makanan yang umum dan penting bagi orang Yahudi. Pohon ara berbuah 2 kali setahun, di musim gugur dan di awal musim semi. Talmud, yaitu ajaran dan komentar para rabi kuno tentang kitab suci Yahudi, mengatakan bahwa buah pertama dari pohon ara itu datang sehari setelah Paskah. Orang-orang Yahudi percaya bahwa ketika Mesias datang, Dia akan mengantar kerajaan Allah pada waktu Paskah. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, tanda-tanda awal musim yang berubah seperti musim semi, musim panas, atau musim gugur terlihat jelas bagi semua orang yang dapat melihat dan mengamati perubahan tersebut. Demikian pula tanda-tanda kerajaan Allah dan kedatangan Tuhan kembali dalam kemuliaan pada hari penghakiman. Tumbuhnya kerajaan Allah dimulai pertama-tama di dalam hati mereka yang mau menerima firman Allah, yang mau menerima firman Tuhan. Mereka yang percaya pada firman Tuhan akan menghasilkan buah dari kerajaannya. Dan apa buah dari kerajaan itu? Kerajaan Allah adalah kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, seperti dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 14 ayat 17. Tuhan memberikan buah sulung dari kerajaannya kepada mereka yang membuka hati mereka kepadanya dengan iman yang penuh harapan dan kepercayaan pada firman-Nya. Kita tidak tahu hari atau jam kapan Tuhan Yesus akan datang kembali ke dalam kemuliaan. Tetapi Tuhan memberi kita tanda-tanda, tidak hanya untuk membangunkan kita sebagai peringatan, tetapi juga lebih dari itu membangunkan semangat kita. Semangat untuk apa? Semangat agar kita bersiap, bersemangat untuk menerima kerajaan Allah itu. Ketika Dia datang, menerima kerajaan itu dengan segala kuasa dan kemuliaan dari kerajaan Allah itu, dari kerajaan Tuhan. Hari Tuhan akan menyerang, dalam tanda petik, mereka yang mengabaikan atau menolak Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan menjadi hari sukacita bagi mereka yang rindu untuk melihat Tuhan face to face, melihat Tuhan secara langsung. Tuhan Yesus ingin kita dipenuhi dengan penantian penuh sukacita untuk kedatangannya kembali. Saudara dan saudariku, Tuhan membuka firman-Nya untuk kita. Karena itu,
dengarkan dan tanggapilah firman itu. Saudaraku, sementara kita menunggu kedatangan Tuhan kembali secara fisik dalam kemuliaannya, kita dapat mengetahui kehadirannya bersama kita melalui karya dan tindakan Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita. Tuhan Yesus datang setiap saat kepada mereka yang merindukannya. Dia berbicara dengan lembut di hati kita, seperti seorang kekasih yang berbisik di telinga sang kekasihnya. Dia datang untuk menunjukkan kepada kita jalan menuju Bapa kita di surga dan memberi kita janji harapan hidup yang kekal. Apakah kita mengenali kehadirannya? Apakah kita mendengarkan kata-katanya dan kemudian menanggapi kata-katanya dalam sikap hidup Kristiani kita? Saudara dan saudariku, firman Tuhan akan selamanya buat semua yang percaya kepadanya. Tidak pernah akan pudar atau hilang, melainkan firman Tuhan akan membawa transformasi yang mengarahkan kita pada kemuliaan Tuhan sendiri. Mari kita bersiap diri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi orang-orang yang percaya pada Tuhan. Menjadi orang-orang yang selalu setia berjalan dalam jalan kemuritan ini selama hidup kita di dunia. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir dari semua sejarah dan penguasa ciptaan dan alam semesta. Beri kami harapan dan kepastian yang menyukacitakan, menggembirakan, bahwa kami akan berjumpa dengan Engkau muka dengan muka dan bersatu denganmu selamanya ketika Engkau kembali lagi dalam kemuliaan-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha dan kerja kita dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.